Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Baik, inilah teman-teman hasil penyemprotan menggunakan paraquat kemarin. Jadi ini juga lah salah satu alasan kenapa kita kemarin menggunakan paraquat ya. Karena gulma sasaran yang pertama adalah rumput yang lunak, dan yang keduanya juga inilah kondisinya bahwasanya tanaman ini masih kecil. Jadi apabila kita menggunakan racun ataupun herbisida yang jenisnya glifosat atau sistemik, atau juga yang biasanya umum di masyarakat disebut dengan racun yang berwarna kuning, itu uap yang dikeluarkan dari aplikasi penyemprotan itu akan merusak jaringan akar atau merusak jaringan daun. Dan dari pengalaman yang terdahulu, beberapa bulan yang lalu atau tahun lalu, kita menyemprot menggunakan herbisida yang glifosat, dan ternyata hasilnya teman-teman di tanaman ini atau di daun ini itu menguning akibat dari terkena uap ini. Dan ini hasilnya pada saat kita menggunakan paraquat. Nah, dulu kita menggunakan glifosat itu kuning semua. Selesai kita penyemprotan, hasilnya kuning. Jadi termasuk tanamannya pun bisa dikatakan hampir mati juga karena pengaruh dari uap. Nah, ini kita menggunakan paraquat. Nah, ini hasilnya. Cabai pun alhamdulillah nggak mati ya. Kemarin kita coba semprot dengan perlakuan cara yang sama juga. Ini teman-teman ya. Padahal ini termasuk rendah ya. Jadi mungkin dari tanaman, dari tingginya kondisi sekarang sekitar 90 cm kurang lebih. Ini aman. Jadi tidak terkena pengaruh, tidak terlalu berpengaruh dari hasil penyemprotan menggunakan paraquat. Nih, ini cabai ya, kondisi sekarang alhamdulillah tetap segar dan juga tetap berbuah. Ini tanaman yang nggak sengaja ditanam juga, dan ini kondisi tanaman-tanaman yang lain. Itulah kenapa kita menggunakan paraquat ya teman-teman. Nih, cabainya masih segar, tidak berpengaruh, tidak terlalu berpengaruh. Jadi bagi tanaman-tanaman yang masih kecil, terutama tanaman yang jenis, kalau yang di tempat saya jenis kopi, ini kita sebaiknya pada tanaman-tanaman kecil dengan jarak tanam yang pendek seperti ini masih bisa kita menggunakan paraquat. Tuh ya teman-teman. Kalau mungkin yang tanaman jenisnya sawit dan dia jarak tanam yang panjang, yang lebar, di atas dari 3 meter, bisa menggunakan glifosat gitu. Seperti karet ya. Kalau karet biasanya kan tanamannya tinggi. Nah, itu bisa menggunakan glifosat apabila jarak tanamnya lebar. Kalau ini jarak tanam pendek, kopi yang ini jarak tanamnya pendek ya. Sekitar 2 meter, nggak sampai. Ini kita kemarin 2 meter kita gunakan jarak tanamnya. Nah, jadi itu ya teman-teman, ini hasil semprotannya dan alhamdulillah bisa kita katakan berhasil. Nah, ini ada tumpang sarinya alpukat. Jadi sangat mengkhawatirkan kalau kita menggunakan glifosat, walaupun itu menggunakan sungkup ya. Mungkin ada teman-teman yang kenapa nggak pakai sungkup gitu. Bisa pakai sungkup, tapi kita tidak bisa juga tetap menghindari uapnya, karena uap tetap ada keluar, terekspos keluar karena ada udara juga yang keluarkan gitu. Jadi walaupun pakai sungkup, karena tahun lalu kita juga menggunakan sungkup dan penyemprotannya juga pelan-pelan, tapi hasilnya tetap berefek pada tanaman utama atau tanaman kopi. Tanaman kopi menjadi kuning itu ya teman-teman ya. Oke. Ya, terima kasih. Salam sukses para petani.